Jangan lupa like dan subscribe channel kami supaya channel kami lebih berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani cerdas bersama channel kami Sarjana Tani. Terima kasih bagi yang menyaksikan. Kemarin video sebelum ini kita menjelaskan tentang fungsi N atau natrium. Di situ ada beberapa fungsi yang dibutuhkan oleh tanaman. Apabila kekurangan seperti apa, apabila kelebihan juga seperti apa. Hari ini saya akan membahas tentang fungsi pupuk P atau fosfor. Fosfor, fosfor sendiri itu kalau merek di pertanian atau pupuk-pupuk yang ada biasanya kita pakai yang namanya SP36, SP46, pokoknya semua pupuk yang ada biasanya ada tulisan P-nya. Itu di situ ada kandungan fosfornya. Di NPK pun ada, NPK Mutiara misal, NPK Pak Tani itu juga ada P-nya fosfornya seperti itu. Cuman spesifikasi kali ini kita akan menjelaskan fungsi dari P itu sendiri. Tuh. Fungsi dari P itu sendiri ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Jadi gini, penggunaan P itu sendiri difungsikan untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi akar tanaman itu faktor utamanya perangsangnya yaitu P. Nah itu kenapa? Fosfor biasanya banyak kita aplikasikan sebagai pupuk dasar. SP36, SP46 itu kita aplikasikan sebagai pupuk dasar. Tapi ada catatannya, untuk fosfor sendiri itu harus diaplikasikan 1 bulan sebelum tanam. Kenapa seperti itu? Karena P itu kita secara fisiknya saja pupuk P SP36 itu cenderung keras seperti kerikil, jadi memang itu lama hancurnya, lama terurainya di tanah. Makanya biasanya kita gunakan sebagai pupuk dasar 1 bulan sebelum atau minimal lah 1 minggu sebelum kita tabur, kita tutup mulsa MPHP untuk tanaman-tanaman yang menggunakan MPHP, kemudian baru bisa kita tanami. Setelah itu merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Jadi N juga membentuk protein, P juga, tapi tertentunya itu apa? Saya kira kita tidak perlu memahami itu terlalu jauh. Yang penting kita tahu bahwa fungsi P itu umumnya yang bisa kita lihat itu untuk akar seperti itu. Dan ini yang terpenting juga pembungaan dan pemasakan biji dan buah. Ini yang sangat penting. Makanya kenapa perlu adanya SP atau fosfor itu kita gunakan pada fase-fase awal, yaitu untuk pupuk dasar. Pupuk dasar itu satu untuk merangsang yang namanya akar. Nah, namun juga nanti mau masuk fase generatif. Kalau N kebanyakan dibutuhkan pada saat vegetatif. Itu ciri-cirinya gampang. Sebelum muncul bunga itu vegetatif. Setelah muncul bunga itu generatif seperti itu. Nah, waktu generatif ini biasanya baiknya kita aplikasikan P dengan kadar yang ditambah. Supaya apa? Bentukan bunga bagus. Kalau untuk benih, bentukan biji bisa bagus. Kalau untuk buah itu bisa menambah bobot buah. Kami pernah mencoba di wortel, itu ternyata memang wortelnya itu kadarnya lebih berat dibanding yang tanpa penggunaan SP sama sekali atau P sama sekali. Jadi itu sangat recommended banget untuk membentuk atau menambah bobot buah. Ada beberapa gejala yang bisa kita lihat apabila tanaman itu kekurangan P. Yang pertama, seluruh warna daun berubah menjadi lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Ini biasanya terlihat di jagung. Jagung itu di daun, pinggir daunnya, di samping itu, mungkin nanti akan saya tunjukkan lah seperti ini. Di samping ini ada daun yang warnanya lebih tua dan sering tampak mengkilap kemerahan. Itu ciri-ciri secara kasat mata yang bisa kita lihat bahwa ini tanaman kekurangan fosfor seperti itu. Tepi daun, cabang, batang akan berwarna merah keunguan yang lambat laun akan berubah menjadi kuning dan kemudian layu. Itu yang perlu diingat. Jadi kalau kita terlambat mensuplai fosfor, itu lama-lama tanaman akan menjadi layu. Ya, layu daunnya, layu tanamannya.
Tidak semua layu itu disebabkan oleh bakteri ataupun jamur. Bisa salah satunya karena tanaman kekurangan pasokan fosfor, itu tanaman juga bisa layu. Tapi tidak signifikan ya, tapi bisa layu seperti itu. Dan jika kekurangan fosfor, tanaman itu berbuah. Tanaman tetap berbuah, tapi cenderung lebih kecil, mutunya jelek, dan cepat masak. Tuh. Jadi, misal semangka. Semangka itu kekurangan fosfor, harusnya bobotnya bisa sampai sebesar bola basket atau bola basket. Itu ternyata tidak besar, cuma segini, kecil. Dan itu satu gampang busuk juga. Kalau kekurangan fosfor. Itu dampak-dampak kurang fosfor, maka itu perlu diperhatikan. Selanjutnya juga apabila kekurangan fosfor, kandungan fosfor ini daun mengecil dan rontok. Kita biasanya temukan itu tanaman dengan daun-daun yang kecil, itu biasanya daunnya lebar, kok ini mengecil dan mudah rontok. Itu identifikasinya biasanya kekurangan unsur fosfor ini, seperti itu. Jadi kita sebagai petani dapat mengamati itu secara langsung bahwa kekurangan P, oh ini kekurangan P, oh gejalanya seperti ini, seperti itu. Jadi tidak selalu kita bisa simpulkan, kamu kena penyakit, oh kena hama, seperti itu. Jadi mungkin ada salah satu faktor yang perlu kita ketahui, karena ini wajib ketahui, yaitu penggunaan fosfor itu sendiri. Nah, semua tanaman memerlukan fosfor, itu seperti itu. Pupuk SP36 yang ada di pasaran, kalau saya sendiri di pertanian saya itu, saya kebanyakan menggunakan SP36. Kenapa saya menggunakan SP36? Karena memang satu, mudah didapat, dua, harganya cenderung lebih murah karena memang subsidi. Ketiga, saya kira hasilnya juga sama. Tuh. Nah, kalau saya sendiri untuk pupuk dasar, selain menambahkan SP atau P, unsur P, kebanyakan saya juga menggunakan pupuk kotoran kambing. Kotoran kambing itu menurut pengalaman di lapang itu unsur P-nya sangat tinggi. Jadi sangat bagus untuk penambahan fosfor menggunakan bahan alam. Itu kotoran kambing, seperti itu. Kotoran kambing yang saya gunakan itu biasanya kotoran kambing yang sudah diseleb atau dihaluskan. Sebagaimana kita ketahui, kotoran kambing itu biasanya kan seperti bulat-bulat seperti itu. Itu kalau langsung disebar di tanah biasanya tidak langsung hancur, lama bahkan hancurnya. Tapi kalau sudah dihaluskan itu biasanya lebih bagus dan lebih diserap, dan itu juga dapat memperbaiki tanah kita. Keadaan tanah itu akan lebih baik ketika terus ditambahkan menggunakan pupuk organik, seperti itu. Di video tentang N kemarin ini akan saya jawab. Ada pertanyaan cuma satu orang, itu bertanya tentang pupuk N yang, bentar saya baca. Pupuk N yang tunggal hanya N saja apa ya Pak? Itu ada urea. Urea itu tunggal, itu hanya N saja. Itu kalau kita hanya butuh N saja, biasanya itu digunakan untuk rumput-rumputan, bisa rumput gajah, biasanya untuk di padi itu biasanya kita pakai, kebanyakan petani pakai N saja, yaitu urea. Tapi juga ada N yang ada sulfurnya, N di ZA. ZA itu ada kandungan N-nya dan juga sulfurnya, seperti itu. Dan juga N juga ada di NPK Mutiara, NPK Pak Tani, NPK Tawon, DGW, dan lain-lain. Itu semuanya mengandung untuk N. Tapi namun hanya untuk N yang tunggal hanya N saja, itu yang umum di pasaran itu urea. Tapi ingat, tidak boleh berlebihan dalam penggunaan N seperti di video sebelumnya yang saya sampaikan. Oke, terima kasih. Itu saja untuk saat ini tentang fosfor. Mungkin untuk video selanjutnya kami akan membahas tentang kalium. Setelah itu kita akan bahas seluruh unsur mikro dan makro satu persatu. Semoga ini bermanfaat untuk saya, untuk rekan-rekan petani, untuk petani cerdas Indonesia. Dan saya tidak bosan mengatakan bahwa jadilah petani yang cerdas. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa membantu sebagai bentuk pengabdian kami kepada seluruh petani Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.